Yes. Oke. Kan? Satu. Mudah-mudahan dengar ya. Kalau di sini nggak ada ini nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita lanjut lagi ya. Setelah satu pekan, kita stop dulu di sharing asik seputaran bisnisnya. Ini sudah baru masuk ini Cakra, Tour Travel, Pak Hakim. Kita juga lagi masih menunggu dua narasumber kita yang kita undang. Dan kemarin dia sudah menyatakan bisa dengan Ibu atau Kakak Melisa atau biasa dipanggil Ica ya. Dia Ibu Ica sembari WA masih WA-an terus sama Pak Tommy. Pak Tommy ini atau Pak Tommy Yusra gitu. Rekan-rekan sekalian, perlu saya beritahu bahwa acara ini itu kita adakan setiap 1 minggu sekali, setiap hari Jumat, itu berkenaan sharing asik seputaran bisnis. Sharing asik seputaran bisnis ini tak lain ini cuma untuk membuka transfer lah ya, transfer sharing, transfer wawasan lah ya, pengalaman gitu, supaya kita apa yang kita tidak tahu kita bisa ketahui nah gitu. Sederhana sebenarnya konsepnya. Kemudian paling tidak apalagi di era pandemi ini rekan-rekan juga bisa tahu apa yang harus dilakukan. Misalkan kemarin-kemarin kita udah dapat ya bahwa ternyata penting juga namanya efisiensi gitu loh. Penting juga yang namanya melis kebutuhan gitu loh. Kemudian agenda-agenda juga bisa diperketat di rumah saja, misalkan tidak perlu banyak beraktivitas mobile di luar apabila itu akan mengeluarkan cost gitu loh. Nah jadi hal-hal seperti ini untuk membuka wawasan kita bersama. Kita masih menunggu. Kita masih menunggu Kakak Ica. Kakak. Saya panggil Kakak Ica ya. Seorang pengusaha, bisnismen yang kabarnya dia juga akan maju sebagai kandidat HIPMI Provinsi Bengkulu. Nah, Kak Ica ini juga punya beberapa usaha gitu loh. Seperti kabarnya itu rumah makan gitu loh, rumah makan Abu yang ada di arah bandara ya, bandara di Bengkulu gitu. Kemudian juga ada beberapa perusahaan gitu. Dan menariknya dia masih muda gitu loh, tapi semangat berbisnisnya, usahanya luar biasa gitu loh. Dan itu yang paling penting sebenarnya, yang paling penting adalah semangat, gitu. Jiwa semangatnya itu. Kemudian Pak Tommy ini itu dia punya kafe dulunya, Eleven Cafe yang ada di depan depan karaoke Masterpiece ya, karaoke Masterpiece. Kemudian juga dia ada cucian mobil, kemudian juga dia usahanya sekarang ini typing tech atau apa namanya itu, branding cup. Nah gitu loh. Sudah ngobrol-ngobrol juga sama Pak Tommy, ketemu langsung, dan lumayan menarik usaha yang lumayan tergolong berpotensi ke depannya ya. Apalagi di zaman sekarang, zaman digitalisasi semuanya, advertising juga semuanya digital.
di bidang apa percetakan juga semuanya sudah mengarah ke digitalisasi gitu. Artinya Pak Tommy juga menangkap peluangnya bagus. Masih menunggu Ibu Ica kontak nih di Saya sebagai bakal calon ketua umum PDIP Bengkulu, terima kasih kepada Alat Networking telah mengundang saya menjadi narasumber. Sebelumnya saya mohon maaf sekali tidak bisa mengikuti. Ya, begitu. Jadi mudah-mudahan ini semakin menggulung ya, semakin prinsip yang saya lakukan kita lakukan tim Alat Networking ini adalah snowball. Snowball itu dia menggulung, artinya virusnya atau efeknya itu menjadi semakin besar. Walaupun nanti tidak tergabung ngikutin Zoom kita, tetapi perkembangan yang kita laporkan, progres di media sosial, ini akan membuka mindset kita berpikir dalam berusaha gitu. Itu yang paling penting. Media-media ini kan harus kita gunakan, ruang-ruang media yang tidak dipikirkan orang itu bisa kita gunakan. Salah satu contoh ya di kegiatan ini kan untuk mendorong lah, mensupport ya para pengusaha ataupun pebisnis yang dia skalanya masih kecil, mikro. Kita coba sandingkan dengan yang makro bermain di bisnis itu, nanti dia bisa saling konektivitas tukar pikiran gitu loh. Nah, sesama kita pengusaha ini kan perlu share ya, maksudnya tuh siapa tahu juga nanti ujung-ujungnya juga share profit. Nah, gitu loh, bisa kerjasama. Nah, itu harapannya ke depannya seperti itu. Bisa investasi sama-sama, mana yang bisa prospeknya bagus kita bisa join bareng. Nah gitu, itu harapan kita yang besarnya ke depan gitu loh. Artinya kita sama-sama saling membesarkan, sama-sama saling menguntungkan, sama-sama saling ya, namanya sesama pengusaha ini kan kadang ada naik turunnya gitu. Apalagi di era pandemi ini luar biasa memang dampak yang diakibatkan ke kita gitu loh. Oke, beberapa sudah masuk. Kita masih menunggu karena kalau saya yang kasih nanti ujung-ujungnya ini bukan sharing di narasumbernya. Tapi pada intinya di awal ini saya menjelaskan acara kegiatan kita lakukan per minggu ini itu tidak lain dan tidak bukan untuk kita sama-sama nih gitu, sama-sama yang tadinya tidak terpikir dalam usaha apa nih yang bagus gitu loh. Terlebih lagi di pandemi ini apa yang strategis ke depan atau potensial usaha apa yang bagus ke depan gitu loh. Makanya di bisnis tour travel juga kan agak lumayan lah ini juga sekarang kan, nah, gitu loh. Karena dihantam dengan proses digitalisasi dan artinya adalah langkah yang dilakukan. Nah, perihal kegiatan ini diharapkan kita bisa saling tukar pikiran, mentransformasi pikiran kita masing-masing. Nah, intinya seperti itu. Tembakan sasaran ke depannya bahwa kita bisa join bareng. Tuh. Siapa tahu dari beberapa peserta juga tadi ada bisnisnya yang lumayan bagus prospeknya pada saat zaman sekarang gitu loh. Atau saya bahasakan momentumnya sekarang itu bagus. Nah, kemarin kita undang juga kan undang Sumbaga. Bapak undang Sumbaga atau Abangda atau saudara kita undang Sumbaga itu kan punya sentral elektro. Dia juga kandidat HIPMI juga di situ gitu loh. Nah, dia menjelaskan bahwa justru di pandemi usahanya malah semakin meningkat. Nah gitu. Karena orang di rumah, hasilnya laku keras. Nah gitu. Nah, begitu juga ini pentingnya kegiatan ini. Kita bisa bertukar pikiran, kita bisa sama-sama saling investasi gitu loh. Sama-sama bisa apa yang bisa kita ambil nanti gitu loh. Nah, kegiatan ini seperti itu. Masih saya menunggu Pak Tommy gitu. Ibu Ica dia masih kabarin ke kita gitu.
Ibu Ica masih dalam kesibukan, rekan-rekan sekalian. Kesibukan dia ada acara, karena apa? Jadi nggak bisa join di sini gitu loh, nggak bisa join di sini. Tapi dia kirim video ke kawan-kawan, nanti kita kasih ke rekan-rekan ini secara manual aja ya, gitu, secara manual gitu. Nah harapan kita juga tadinya kita pengen Ibu Ica bisa sharing lah sama kita kan, bisnis apa yang sedang digeluti gitu loh. Kemudian gimana dia bisa punya spirit yang luar biasa ya, walau masih muda juga udah lumayan ya tough lah ya, tangguh ya, perempuan yang tangguh lah ya. Jadi lumayan apa ya, saya bilang tuh struggle lah ya, walaupun dia perempuan tapi struggle-nya luar biasa. Terlebih lagi apalagi dia kandidat salah satu himpunan pengusaha Indonesia di Provinsi Bengkulu. Wah, luar biasa sekali gitu loh. Artinya ada hal yang harus kita pelajarin di diri beliau gitu loh. Spiritnya, mulai dari spiritnya dan aksesnya gitu loh ya. Kok bisa sampai begitu hebatnya lah ya. Hebat lah, saya pikir masih muda, cantik juga gitu loh, punya usaha yang lumayan lah ya gitu. Nah itu kalau dia tadinya bisa sharing kan banyak hal yang bisa kita pelajari gitu. Nah begitu juga Pak Tommy ini dia anak muda juga, masih muda juga, tapi dia sudah menggeluti, dia punya kafe, dia punya cucian mobil, typing branding cup gitu loh. Artinya pembacaan peluangnya ke depan juga bagus Pak Tommy ini gitu. Makanya kita juga minta wawasannya untuk bertukar pikiran ke kita gitu. Nah itu pada inti acara kegiatan ini kita adakan. Nah kalau Sabtu kita adakan biasanya kita sharing ilmu pengetahuan dan teknologi, bicara masalah pemuda, bicara masalah teknologi ya. Nah banyak hal ya gitu loh. Jadi ini kita harapkan berguna, bermanfaat bagi rekan-rekan baik yang baru akan memulai suatu usaha gitu loh. Apa hal yang harus step dia lakukan, actionnya ya. Memang di tataran usaha bisnis itu kan yang penting adalah action. Tetapi kita juga harus punya planning bisnis juga toh gitu loh. Harus punya planning ya. Jangan sampai kita sudah tahu belokannya tajam gitu loh. Belokannya tajam akan terkuras modal gitu loh. Dan malah bukan profit yang kita dapat, malah jatuh kita gitu loh. Nah hal-hal ini kan step by step ini perlu kita dapetin pengajarannya atau wawasannya kepada yang sudah menjalaninya gitu loh. Nah, seperti Pak Tommy menjelaskan ke saya pas kemarin ketemu bahwa kafenya sekarang agak mandek karena kebetulan memang di masa pandemi ya gitu loh. Jadi dia ubah menjadi rumah makan Nusantara sekarang. Nah, rumah makan Nusantara gitu. Nah, begitupun sekarang dia lihat peluang namanya typing branding cup, itu bagus sepertinya gitu loh. Karena hitungannya lumayan juga kalau kalinya banyak gitu loh. Hasil income-nya ya lumayan banyak gitu. Nah, ini dibutuhkan proses knowledge bisnis atau kepekaan terhadap peluang-peluang apa yang bisa kita ambil di pembacaan kita ke depan, future need dan future interest, kebutuhan orang dan kebutuhan atau keinginan orang bisa usaha apa yang akan kita kembangin gitu loh. Nah, itulah kira-kira. Nah, saya baru dikirim oleh Ibu Ica gitu loh. Ibu Ica ngirim dia lagi ada acara, katanya mohon maaf gitu. Nah, justru dia mau minta diagendakan ke berikutnya gitu loh. Saya transfer nanti ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Sadian Abu. Saya sebagai bakal calon ketua umum BPD HIPMI Bengkulu, terima kasih kepada Alak Networking telah mengundang saya menjadi narasumber. Sebelumnya, saya mohon maaf sekali tidak bisa mengikuti acara Zoom meeting dikarenakan ada beberapa lain dan hal. Sementara ini untuk teman-teman, jangan lupa terus semangat dan terus memberikan kontribusi yang terbaik untuk Bengkulu, karena memang di masa pandemi ini kita tidak gampang untuk memulihkan perekonomian yang ada di Bengkulu, tapi sebagai pengusaha harus tetap positif, harus tetap berkontribusi, kemudian tetap memiliki ide-ide bagus untuk mencari peluang-peluang yang ada di industri UMKM, kemudian peluang-peluang yang ada di industri dari berbagai sektor manapun. Terima kasih sekali sudah mengundang saya sebagai narasumber. Saya mohon maaf sekali belum bisa hadir sebagai narasumber di Zoom meeting ini. Semoga teman-teman sehat selalu, sukses, sejahtera. Insya Allah kita diberikan kesehatan dan insya Allah nanti kita bisa ketemu langsung minggu depan. Insya Allah saya bisa bertemu dan berinteraksi langsung pada teman-teman semua. Salam sehat. Salam sehat. Ya, itu videonya Ibu Ica. Dia kebetulan lagi dia tunjukin, dia fotoin. Dia lagi di acara, dalam satu acara yang ini di Jawa Barat kayaknya. Enggak, di luar lah pokoknya ya. Tuh, acara HIPMI lagi di luar. Jadi mohon maaf katanya dia nggak bisa ini gitu. Dan dia tangkap katanya di hari Sabtu gitu. Padahal saya kemarin udah saya ingatin di Jumat kita gitu, bukan di Sabtu. Tapi dia minta diundang di minggu depan, insya Allah dia bisa hadir karena dia langsung turun ke Bengkulu gitu. Nah, di samping juga kenapa kita tidak adakan tatap muka, next di kemudian berikutnya kita ingin melihat respon juga gitu, rekan-rekan semua gitu. Apakah memang itu ya? Sorry. Belum masuk. Ambo belum masuk kan? Sorry. Sorry. Ini saya dengerin lagi Suaranya? videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Sadian Abu. Saya sebagai bakal calon ketua umum BPD HIPMI Bengkulu, terima kasih kepada Alak Networking telah mengundang saya menjadi narasumber. Sebelumnya saya mohon maaf sekali tidak bisa mengikuti acara Zoom meeting dikarenakan ada beberapa lain dan hal. Sementara ini untuk teman-teman, jangan lupa terus semangat dan terus memberikan kontribusi yang terbaik untuk Bengkulu, karena memang di masa pandemi ini kita tidak gampang untuk memulihkan perekonomian yang ada di Bengkulu, tapi sebagai pengusaha harus tetap positif, harus tetap berkontribusi, kemudian tetap memiliki ide-ide bagus untuk mencari peluang-peluang yang ada di industri UMKM, kemudian peluang-peluang yang ada di industri dari berbagai sektor manapun. Terima kasih sekali sudah mengundang saya sebagai narasumber. Saya mohon maaf sekali belum bisa hadir sebagai narasumber di Zoom meeting ini. Semoga teman-teman sehat selalu, sukses, sejahtera. Insya Allah kita diberikan kesehatan dan insya Allah nanti kita bisa ketemu langsung minggu depan. Insya Allah saya bisa bertemu dan berinteraksi langsung pada teman-teman semua. Salam sehat. Itu ya kedengaran nggak ya kira-kira ya? Itu tadi Melisa kirim video ke kita karena dia terkejut juga dia bilang di planning agendanya di Sabtu ya, padahal di Jumat gitu ya. Jauh-jauh hari aja kita juga udah kirim chat ke dia bahwa ya Jumat, justru malah leaflet yang kita sebarin juga kan di Jumat kan, nggak ada yang bilang Sabtu gitu. Nah, jadi dia minta maaf dia nggak bisa hadir, jadi dia kirim video ini dan ini nanti saya masukkan semua ke beberapa media sosial kita
wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Sadian Abu. Saya sebagai bakal calon ketua umum BPD HIPMI Bengkulu. Terima kasih kepada Alak Networking telah mengundang saya menjadi narasumber. Sebelumnya saya mohon maaf sekali tidak bisa mengikuti acara Zoom meeting dikarenakan ada beberapa lain dan hal. Sementara ini untuk teman-teman jangan lupa terus semangat dan terus memberikan kontribusi yang terbaik untuk Bengkulu, karena memang di masa pandemi ini kita tidak gampang untuk memulihkan perekonomian yang ada di Bengkulu, tapi sebagai pengusaha harus tetap positif, harus tetap berkontribusi, kemudian tetap memiliki ide-ide bagus untuk mencari peluang-peluang yang ada di industri UMKM, kemudian peluang-peluang yang ada di industri dari berbagai sektor manapun. Terima kasih sekali sudah mengundang saya sebagai narasumber. Saya mohon maaf sekali belum bisa hadir sebagai narasumber di Zoom meeting ini. Semoga teman-teman sehat selalu, sukses, sejahtera. Insya Allah kita diberikan kesehatan dan insya Allah nanti kita bisa ketemu langsung minggu depan. Insya Allah saya bisa bertemu dan berinteraksi langsung pada teman-teman semua. Salam sehat. Tuh, itu videonya Ibu Ica atau Melisa Oksadian Abu. Dia pertama dia sampaikan ucapan permohonan maaf karena dia tidak bisa join ke kita karena kesibukan, dan dia juga kirimin bahwa dia sedang di dalam suatu acara HIPMI. Ini saya lihat tuh di Jawa Barat kayaknya ya. Nah gitu loh. Dan dia minta di reschedule atau di schedule ulang di minggu depan gitu. Insyaallah mudah-mudahan gitu. Yang kedua dia ucapin terima kasih ke rekan-rekan yang sudah menyempatkan join ke kita gitu. Dan selanjutnya Ibu Ica juga bilang tetap semangat walaupun ini di masa pandemi ini nggak mudah ya. Semua usaha, semua bisnis itu dijalankan tidak mudah di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan dia bilang tetap semangat, justru kita harus balik lagi ke basic kita di tataran usaha UMKM gitu loh. Coba bisa dilihat gitu loh. Nah, mudah-mudahan semua bisa lancar. Nah, alhamdulillah Pak Tommy sudah masuk. Gitu. Berhubung Pak Tommy sudah join, ini baru memang nggak banyak, tapi paling tidak di sini ada tukar wawasan kita Pak Tommy. Jadi rekan-rekan juga bisa tahu ya, maksudnya tuh starting point yang harus dilakukan apa gitu, langkah-langkah gitu. Kemudian transfer spiritnya seperti apa di masa pandemi sekarang ini gitu. Dan perlu diketahui juga setelah acara ini akan kita review baik di Instagram, blog kita, kemudian di YouTube gitu. Kita record semuanya dan ini juga menjadi ajang promosi kita. Harapan kita di kemudian hari kita bisa membuka efek yang bagus untuk para pengusaha-pengusaha, baik itu yang baru, yang paling penting adalah yang baru akan mulai. Jadi starting point-nya di situ. Pertama adalah kita berbagi tentang wawasan apa yang dahulunya gitu. Dahulunya rekan-rekan yang baru akan mulai misalkan atau yang sudah gitu. Bisa tukar transfer wawasan kemudian, dan next berikutnya memang sasaran kita itu kita bisa join bareng. Misalkan contoh sederhana saya jelaskan di awal tadi bahwa siapa tahu gitu loh, kita lihat prospek usaha rekan kita ini lebih prospek, punya profit yang bagus, share-nya juga bagus, peluangnya juga bagus, kenapa nggak kita join bareng? Seperti kemarin kita undang Sumbaga, justru malah saya lihat sudah waralaba sekarang kan, dengan budget 25 juta udah bisa buat dealer AC gitu loh. Nah gitu loh, maksudnya seperti itu. Nah begitupun kemarin bisnis pisang ya, lumayan ini sekarang pisang juga udah melebar ke beberapa perkebunan gitu loh. Dan bisnis porang juga kemarin bagus juga, galeri ikan hias juga kemarin kita undang juga lumayan juga bagus gitu. Jadi titik sebarnya seperti itu, promosi yang kita lakukan itu supaya menularkan virus yang bagus gitu loh. Untuk sama-sama kita saling membesarkan, saling get rich sama-sama lah gitu loh. Kalau kaya itu jangan kaya sendiri gitu, kaya sama-sama lah gitu. Oke Pak Tommy, kira-kira dengar?
Halo. Nah, siap. Jadi Pak Tommy, kita Cek. minta waktu kesediaannya untuk sharing ya, sharing kondisional sekarang, tuh starting point-nya seperti apa, kemudian kira-kira pembacaan ke depannya dia akan seperti apa gitu loh. Ke rekan-rekan lah ya. Di sini ada baru join ya. Cakra atau Travel, nggak ada gambarnya Pak siapa nih? Hakim ya, Hakim gitu. Baru itu. Nggak apa-apa kita sembari jalan karena kita punya time cuma 1 jam gitu. Mudah-mudahan saya punya kegiatan nanti besok itu langsung tatap muka dan kita memang buat event tatap muka langsung dan akan langsung lah maksudnya ketemu lah biar lebih seru lagi gitu. Sekarang kita ngezoom aja dulu gitu. Silakan Pak Tommy kira-kira sharingnya gitu. Ceritain kira-kira sekarang gitu loh. Yang calon ketua HIPMI mana kan, Dok? Nah, ini tadi barusan saya ini kan. Dia kirim video, katanya minta maaf, disangkanya hari Sabtu. Nah, gitu. Padahal saya sudah jauh-jauh hari saya bilang ke dia gitu loh. Nah, kemudian dia minta di reschedule di minggu depan. Karena dia kirim foto dia memang di dalam lagi situasi di apa nih, pelantikan HIPMI Jawa Barat. Gitu. Dia kirim ini, dia lagi pelantikan Jawa Barat gitu. Kemudian dia kirim video ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Sadian Abu. Saya sebagai bakal calon ketua Dia PDIP Bengkulu nggak bisa hadir kepada Alam Networking telah mengundang saya menjadi narasumber. Sebelumnya saya mohon maaf sekali tidak bisa mengikuti acara gitu. ini dikarenakan ada beberapa. Tapi dia kirim video untuk pertama dia menyatakan permohonan maaf, yang kedua kasih semangat lah ya ke rekan-rekan, tapi dia minta diundang lagi dia minta agendakan minggu depan besok gitu loh. Nah, minggu depan mungkin saya akan berbeda lagi. Kayak gitu loh. Ya itu makanya kita nggak bisa paksain ya rekan-rekan gitu loh. Yang namanya konsepnya ya sharing lah ya. Sharing ini ya kita nafik sekali ya kalau kita bilang kita mau pengen berbuat baik ya salah juga nanti ya. Paling nggak kita sama-sama belajar lah gitu. Sama-sama belajar gitu. Itu. Gimana Tom kira-kira? Oke Bang, yang jelas harapan besarnya kan kalau calon ketua umum HIPMI Provinsi Bengkulu kan bisa hadir ya. Iya. Tapi kan nggak bisa ngapain. Iya, padahal banyak yang nungguin tuh Bang. Iya itu makanya. Itu yang di bawah-bawah itu nungguin calon ketua HIPMI semua tuh. Jadi gimana Bang? Jadi gimana Bang? Kita mau Ya, ngobrolin intinya apa nih? Tommy kasih sharing ke kita lah, sharing ya, berkenaan persoalan bisnis Tommy ya, maksudnya itu usaha Tommy yang Tommy jalankan gitu loh. Starting Tommy kayak gimana, kemudian pembelajaran apa yang harus kita ketahui gitu loh di bisnisnya Tommy gitu. Nah itu sharingnya sekarang kan kita lihat kan pandemi ya Tom gitu loh. Ya. Pandemi ini ya semua ya gitu. Tapi berbeda nih, saya temuin misalkan Undang Sumbaga kemarin jelasin justru bisnis dia tidak berpengaruh terhadap pandemi. 2 kali lipat dia dapat untung karena dia jualan AC pendingin. Nah gitu loh. Jadi kalau pandemi berarti orang sering di rumah butuh AC ya Bang? Betul, Undang Sumbaga malah justru dapat banyak income dari ini gitu loh. Nah itu hal yang menarik ya saya lihat. Hal yang menarik yang kita ketahui ternyata peluang di bisnis ya kita nggak bisa baca ya kan, kita nggak bisa baca ke depannya seperti apa gitu. Cuman paling nggak rekan-rekan kan bisa tahu gitu loh. Ya Tommy mungkin ngalamin jatuh ya gitu loh. Nah teman-teman jangan sampai jatuh juga dong. Gitu. Iyalah. Nah iya gitu. Jadi memang kan kalau misalnya ada yang ngomong kalau di COVID ini nggak berpengaruh atau apa, pasti sedikit banyaknya berpengaruh itu Bang. Karena persoalannya bukan hanya masalah ekonomi yang kayak kita, ekonomi mikro atau ekonomi apa, ekonomi dunia aja berpengaruh juga.
Indonesia aja sampai harus banyak kegiatan-kegiatan ataupun proyek-proyek Pak Presiden juga terkendala kan gara-gara COVID. Apalagi yang kita yang punya usaha. Jadi sekarang ini tinggal pinter-pinter aja lagi gimana menentukan usaha yang benar-benar tingkat resikonya paling kecil gitu loh. Tapi yang jelas seluruh jenis usaha di pandemi ini beresiko. Apalagi kalau misalnya kita bicara kemarin kayak SE wali kota yang keluar berapa ribu orang kan yang harus ini apa namanya itu yang harus menganggur pas pelaminan ya kan? Iya, iya. Dan semuanya harus sabar tentang itu. Jadi memang sekarang ini di pandemi ini kan new normal ya kan. Jadi kita benar-benar harus memanfaatkan usaha yang benar-benar tingkat resikonya paling kecil bang gitu. Ini nonton kayaknya para pengusaha semua yang nonton nih bang. Enggak juga, kebanyakan juga yang baru-baru mau mulai lah ya, ada yang baru mulai. Kalau kemarin tuh kebanyakan rata-rata memang ya startnya kan tembakan kita kan sasarannya. Ini sambil kan ngerokok nggak apa-apa bang? Nggak masalah. Ini kita aja juga kan. Iya. Itu bang, jadi terus. Ya jadi kalau sekarang sih kalau saya sendiri sekarang lagi benar-benar fokus di usaha yang bergerak di bidang industri kreatif ya kan. Itu di bagian printing, tapi yang saya kalau yang lain mungkin dengar kalau bahasa printing tuh wah udah ini pasti spanduk ini. Kalau saya enggak, kalau saya ini cup plastik gitu. Cup plastik yang tapi ya tadi masalahnya yang beli cup plastik saya ini para UMKM yang punya gerai, yang punya kafenya aja susah ya kan. Jadi kita semua kena dampak gitu. Jadi dia rantainya nyambung semua ya Tom ya? Rantainya nyambung. Kalau dulu kan ada ini kan Eleven Cafe ya kan yang kita kerjain juga bareng tim ya kan. Kalau sekarang lagi di offin sementara. Benar-benar lagi di offin sementara karena saya mikir untuk apa saya harus buka kafe lagi atau buka cabang lagi yang saya nggak bisa menguasain seluruh ini apa namanya tuh seluruh Bengkulu gitu loh. Kalau misalnya saya bergerak di bidang plastik yang memang kebutuhan para kafe, otomatis kan seluruh kafe gerai itu urusannya saya semua saya nyuplai. Gitu. Iya betul. Karena gitu ya. Iya kalau sekarang saya sudah beralih ke supplier gitu loh. Kalau kemarin kan saya langsung ke ini kan sebagai pemilik kafe langsung berhubungan dengan konsumen. Kalau sekarang saya lebih fokus di saya menyuplai yang punya kafe. Malah di sini kadang-kadang juga banyak juga owner kafe kedai yang datang ke kantor Taipei ya kan. Cuman buat sharing gitu. Buat sharing gimana nih kafe ini karena kan dulu Eleven itu kan penggagas tuh yang merubah nama tongkrongan merubah nama kafe yang senegatif mungkin dulu itu kan kita rubah bareng-bareng kemarin termasuk abang juga kan yang bantuin gitu jangan sampai kafe ini beranggapan semuanya kafe-kafe yang di pantai karena sebenarnya kafe itu ya kandungan kafein kan dari kopi gitu loh kalau yang di pantai itu kan namanya diskotik atau pub atau beer hall. Jadi itu yang agak susah ngebangunnya itu dulu itu. Makanya Eleven itu kan dari awal sampai kemarin tutup sementara itu konsisten dengan nama Eleven Cafe-nya gitu. Eleven Cafe. Iya. Kenapa di bisnis typingnya itu nggak nge-branding Eleven juga ya Tom ya? Karena udah ada Eleven Car Wash, jadi nggak mungkin Eleven semua bang. Oh gitu. Ya, kebetulan kan ada juga kan jasa juga kan untuk bagian yang cuci mobil segala macam yang pas berdirinya Eleven 1 tahun kedua itu saya langsung buka satu car wash namanya Eleven juga. Iya, jadi kalau tipek ya dibikin juga branding udah kan. Terus kalau ini
kita nggak bicara ini deh, Tom. Maksudnya tuh pembelajaran terpenting nih, Tom. Maksudnya di pandemi kan kita lepas dulu ya. Tommy kan jalan itu kan nggak satu, maksud saya itu nggak satu item segmentasi bidang maksudnya gitu loh. Dan itu kalau kita bahas permodalan bukan itu persoalannya. Maksudnya tuh di geraknya itu gimana pembacaan Tommy? Apakah ini berdasarkan survei kebutuhan gitu loh, atau memang berdasar ini kemampuan saya nih, maksudnya itu buka bisnis ini aja lah karena saya mampu di sini, kolam saya yang ini gitu loh. Ada juga kemarin kan nanya situ tapi kita terputus gitu loh. Saya pikir itu bagus juga sih bilang, kadang-kadang kan pengusaha ini kan dengan egonya dia bilang ini aja lah usahanya karena apa hobi saya ini gitu loh, sedangkan pasar belum tentu sambut dong gitu loh. Kok bisa Tommy bisa baca gitu ya maksudnya? Halo, Itom? Ya, ya, ya. Ya. Apa maksudnya gini, pertama itu yang Tommy baca untuk membuka segmentasi berbeda, ini kan segmentasi beda, satu kafe, satu car, cucian mobil ya, yes, cars, satu lagi ini typing malah kan, typing branding gini kan, segmentasinya beda banget loh Tom gitu loh. Ini apakah Tommy memang ada survei gitu loh kebutuhan atau memang ya saya bisa inilah cukup ini aja gitu loh, gitu sebagai pengusaha ya maksudnya itu. Ya, jadi gini Bang, ya kan, memang itu kemarin tuh trik ya kan, trik dari awal kita buka usaha itu memang kita udah mastiin kita nggak pengen buka usaha yang sama. Jadi apabila ada satu yang lagi terjun bebas, yang lain itu bisa membantu pemasukan dari perusahaan grup ini ya kan. Nah kebetulan kan kalau Elevennya kan grup ya kan, grup tapi grup keluarga lah jadinya. Kalau misalnya ini jatuh ini aman gitu loh. Makanya di situ kan ada kuliner, ada jasa, terus yang baru ini kita kalau lebih ke manufaktur ya kan, produksian gitu loh. Jadi kemarin sebelum ini malah saya ada barbershop satu. Oh ini barbershop ya? Iya. Itu masih jalan dong? Barbershop, tapi namanya kita ya